Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ekspektasi 2 peubah lanjut. Anggota kami dari kelompok 2 yakni Elva Lutfiana Safitri, Umi Iswatu Lutfiah, Siti Nurfadilah, Oktarido Kamila, dan Hasbiah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator. Yang pertama yakni Elva Lutfiana Safitri. Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Lutfiana Safitri dengan NIM T2017109. Selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang fungsi pembangkit momen gabungan. Definisi 7.15 fungsi pembangkit momen gabungan umum. Jika X dan Y adalah dua peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y dinotasikan dengan MT1, T2, didefinisikan sebagai MT1, T2 sama dengan ekspektasi dalam kurung EXP dikali T1X plus T2Y. Untuk negatif H1 kurang dari T1 kurang dari H1, negatif H2 kurang dari T2 kurang dari H2, H1 lebih dari 0, H2 lebih dari 0. Untuk definisi 7.16 fungsi pembangkit momen gabungan diskrit. Jika X dan Y adalah peubah acak diskrit dengan Px, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y di X, Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai MT1, T2 sama dengan sigma X kali sigma Y kali E pangkat T1X plus T2Y kali Px, Y. Definisi 7.17 fungsi pembangkit momen gabungan kontinu. Jika X dan Y adalah peubah acak kontinu dengan Vx, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai MT1, T2 sama dengan integral negatif tak terhingga sampai terhingga dikali integral negatif tak terhingga sampai tak terhingga dikali E pangkat T1X plus T2Y dikali Fx, Y dx dy. Catatan, fungsi pembangkit momen marginal dari X. Fungsi pembangkit momen marginal dari X diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan T2 sama dengan 0. Sehingga MT1, 0 sama dengan ekspektasi dalam kurung EXP dikali T1X. Penentuan momen-momen dari peubah acak X berdasarkan fungsi pembangkit momennya digunakan rumus sebagai berikut. Mu X sama dengan ekspektasi dalam kurung X sama dengan do MT1, 0 dibagi do T1, di mana T1 sama dengan 0 sama dengan do M0,0 dibagi do T1. Ekspektasi dalam kurung X pangkat 2 sama dengan do kuadrat MT1, 0 dibagi do T1 kuadrat, di mana T1 sama dengan 0 sama dengan do kuadrat M0,0 dibagi do T1 kuadrat. Penentuan varians dari X digunakan rumus sebagai berikut. Var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi dalam kurung ekspektasi dikali X pangkat 2. Untuk fungsi pembangkit momen marginal dari Y diperoleh dari
Fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan T1 sama dengan 0. Sehingga M0, T2 sama dengan MT kuadrat sama dengan ekspektasi dikali EXP kali T2Y. Penentuan momen-momen dari peubah acak Y berdasarkan fungsi pembangkit momennya digunakan rumus sebagai berikut. Mu Y sama dengan ekspektasi Y sama dengan do M0, T2 dibagi do T2, di mana T2 sama dengan 0, sama dengan do M0, dibagi do T2. Ekspektasi Y kuadrat sama dengan do kuadrat M0, T2 dibagi do T2 kuadrat, di mana T2 sama dengan 0, sama dengan do kuadrat M0, dibagi do T2 kuadrat. Penentuan varians dari X digunakan rumus sebagai berikut. Varians Y sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi dalam kurung ekspektasi dikali Y pangkat 2 Contoh 7.15. Misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan 1/21 dikali X plus Y, di mana X sama dengan 1,2,3 dan Y sama dengan 1,2. A. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan MT1, T2. B. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari X. Kemudian hitung ekspektasi X dan varians X. Yang C. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y. Kemudian hitung ekspektasi Y dan varian Y. Penyelesaian. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan diskrit, maka MT1, T2 sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali E pangkat T1X plus T2Y dikali Px, Y sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 3 dikali sigma Y sama dengan 1 sampai 2 dikali E pangkat T1X plus T2Y dikali 1/21 dikali X plus Y sama dengan 1/21 dikali E pangkat T1X plus T2Y dikali 2 ditambah E T1X plus 2T2 dikali 3 plus E pangkat 2T1 plus T2 dikali 3 ditambah E 2T1 plus 2T2 dikali 4 ditambah E pangkat 3T1 plus T2 dikali 4 plus E pangkat 3T1 plus T2 dikali 5. Jadi MT1, T2 sama dengan 1/21 dikali 2 kali E pangkat T1 plus T2 ditambah T kali E T1 plus 2T2 ditambah 3 kali E pangkat 2T1 plus T2 ditambah 4 kali E 2T1 plus 2T2 ditambah E T1 plus T2 ditambah 5 dikali E pangkat 3T1 plus T2 dengan T1 elemen bilangan real, T2 elemen bilangan real. Fungsi pembangkit momen marginal dari X adalah MT1 sama dengan MT1,0 sama dengan 1/21 dikali
5 kali E pangkat T1 ditambah 7 kali 2T1 ditambah 9 kali E pangkat 3 T1, di mana T1 elemen bilangan real. Rataan dari X adalah EX sama dengan DOM dalam kurung T1, 0 sama dengan Do T1 di mana T1 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dikali 5 kali E T1 plus 14 kali E 2T1 plus 27 kali E 3T1 di mana T1 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dikali 5 ditambah 14 ditambah 27. Jadi rataan dari X sama dengan 46/21. Varian dari X adalah varian X sama dengan E kali X kuadrat dikurangi dalam kurung E kali X pangkat 2. E X kuadrat sama dengan Do kuadrat M T1, 0 dibagi Do T1 kuadrat, di mana T1 sama dengan 0. Sama dengan 1/21, 5 dikali E T1 ditambah 28 dikali E pangkat 2 T1 ditambah 81 kali E pangkat 3 T1 di mana T1 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dikali 5 ditambah 28 ditambah 81. Jadi E X kuadrat sama dengan 114 dibagi 21. Jadi var X sama dengan 114/21 dikurangi 46/21 pangkat 2 sama dengan 278/441. Untuk fungsi pembangkit, momen marginal dari Y adalah MT2 sama dengan M0,T2 sama dengan 1/21 dikali 9 kali E pangkat T2 ditambah 12 kali E pangkat 2 T2 di mana T2 elemen bilangan real. Rataan dari Y adalah E kali Y sama dengan Do M0,T2 dibagi Do T2 di mana T2 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dikali 9 kali E pangkat T2 ditambah 24 kali E pangkat 2 T2 di mana T2 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dikali 9 plus 24. E kali Y sama dengan 33/21. Varian dari Y adalah E kali Y kuadrat sama dengan Do kuadrat M0,T2 dibagi Do T2 kuadrat, di mana T2 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dikali 9 kali E pangkat T2 ditambah 48 kali E pangkat 2 T2 di mana T2 sama dengan 0. Sama dengan 1/21 dikali 9 ditambah 48. Jadi E dalam kurung Y kuadrat sama dengan 57/21. Jadi varian Y sama dengan 57/21 dikurangi 33/21 pangkat 2 sama dengan 108/4
108/441. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Umi Uswatul Lutfiah dengan NIM T2018-7105. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 7.18 tentang koefisien korelasi. Jika X dan Y adalah dua peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, maka koefisien korelasi atau dinotasikan dengan rho didefinisikan sebagai rho sama dengan E kali XY min E kali X kali E kali Y per akar buka kurung E kali X kuadrat min buka kurung E X kuadrat tutup kurung E Y kuadrat min buka kurung E Y kuadrat tutup kurung. Selain itu, penghitungan koefisien korelasi rho dapat juga dilakukan berdasarkan fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y. Rumus yang digunakan sama seperti di atas dengan mengganti yang pertama E buka kurung XY oleh do kuadrat M buka kurung 0,0 per do T1 do T2. Yang kedua yakni E buka kurung X oleh do M buka kurung 0,0 per do T1. Yang ketiga E buka kurung X kuadrat oleh do kuadrat M buka kurung 0,0 per do T1 kuadrat. Yang keempat yakni E Y oleh do M buka kurung 0,0 per do T kuadrat. Dalam hal ini kelima besaran tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama yakni do kuadrat M buka kurung 0,0 per do T1 do T2. Turunan parsial dari M T1 T2 terhadap T1 dahulu. Kemudian hasilnya diturunkan kembali di T2 dan selanjutnya T1 dan T2 disamakan dengan 0. Yang B yakni do M buka kurung 0,0 per do T1, yakni turunan parsial dari M T1,0 terhadap T1 kemudian T1 disamakan dengan 0. Yang C yakni do kuadrat M buka kurung 0,0 per do T1 kuadrat. Turunan parsial dari M T1,0 terhadap T1 kemudian hasilnya diturunkan lagi terhadap T1 disamakan dengan 0. Yang keempat yakni do M buka kurung 0,0 per do T2. Turunan parsial dari M T1,0 terhadap T2 kemudian T2 disamakan dengan 0. Dengan demikian perhitungan deret hubungan antara dua peubah acak X dan Y dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama yakni perumusan ekspektasi, yang kedua yakni perumusan fungsi pembangkit momen gabungan. Selanjutnya yakni contoh 7.17. Lihatlah kembali pada contoh soal 7.15 yang tadi sudah dibahas. Hitunglah koefisien korelasi rho dengan perumusan ekspektasi penyelesaian. Perumusan ekspektasi rho sama dengan E X Y min E X kali E Y per akar buka kurung E X kuadrat min E X kuadrat tutup kurung buka kurung E Y kuadrat min E Y kuadrat tutup kurung. Kita akan menghitung besaran-besaran yang terdapat dalam perumusan di atas. Yang pertama yakni E buka kurung X Y sama dengan sigma X kali sigma Y X Y kali P buka kurung X, Y sama dengan sigma dari X sama dengan 1 sampai 3, sigma Y sama dengan 1 sampai 2, buka kurung X, Y, buka kurung X plus Y per 21, sama dengan 1 per 2, buka kurung 1 kali 2, tambah 2 kali 3, tambah 2 kali 3, tambah 4 kali 4, tambah 3 kali 4, tambah 6 kali 5, sama dengan
1/21 buka kurung 2 tambah 6 tambah 6 tambah 16 tambah 12 tambah 30. Hasilnya yakni 72/21. Yang kedua yakni E buka kurung X sama dengan sigma X kali P1 buka kurung X. Sigma X buka kurung sigma Y P kali X, Y. Sigma X sama dengan 1. X buka kurung sigma Y sama dengan 1 sampai 2 dikali X plus Y per 21 sama dengan 1/21 sigma X sama dengan 1 sampai 3 X buka kurung 2X plus 3 sama dengan 1/21 buka kurung 1 kali 5 tambah 2 kali 7 tambah 3 kali 9 tutup kurung sama dengan 1/21 buka kurung 5 tambah 14 tambah 27 sama dengan 46/21. Yang ketiga yakni X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikali P1 buka kurung X. Dari hasil penyelesaian P1 X sama dengan 1/21 buka kurung 2X plus 3 X sama dengan 1, 2, 3. Buka kurung X kuadrat sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 3 X kuadrat dikali 2X plus 3/21 sama dengan 1/21 buka kurung 1 kali 5 tambah 4 kali 7 tambah 9 kali 9 tutup kurung sama dengan 1/21 buka kurung 5 tambah 28 tambah 81 sama dengan 114/21. Yang keempat yakni buka kurung Y sama dengan sigma Y dikali Y kali P 2 kali Y sama dengan sigma Y buka kurung sigma X kali P kali X sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai 2 Y buka kurung sigma Y sama dengan 1 sampai 3 dikali X tambah 3/21 2/21 sigma Y sama dengan 1 sampai 3 Y buka kurung 6 tambah 3Y sama dengan 1/21 buka kurung 1 kali 9 tambah 2 kali 12 tutup kurung sama dengan 1/21 buka kurung 9 tambah 24 sama dengan 33/21. Yang terakhir yakni buka kurung Y2 Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat kali P2 kali Y. Dari hasil penyelesaian Y diperoleh P2 buka kurung Y sama dengan 1/21 buka kurung 6 tambah 3Y tutup kurung Y sama dengan 1,2 Y kuadrat sama dengan sigma Y buka kurung Y kuadrat dikali 6 plus 3Y/21 sama dengan 1/21 buka kurung 1 kali 9 tambah 4 kali 12 sama dengan 1/21 buka kurung 9 tambah 48 sama dengan 57/21. Jadi dari hasil penyelesaian di atas kita temukan, kita simpulkan bahwa 72/21 dikurangi 46/21 dikali 33/21 per akar dari 114/21 min 46/21 kuadrat 57/21 min 33/21 kuadrat. Nah, hasilnya yakni 0,0370. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya Siti Nurfadila dengan NIM T20187106. Di sini saya akan membahas tentang dalil 7.4 akibat pertama kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka ekspansial XY sama dengan ekspansial X dikali ekspansial Y. Bukti. Dalam hal ini, kita akan membuktikannya berdasarkan peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Y adalah Fx, Y. Berdasarkan definisi nilai ekspektasi gabungan kontinu, maka ekspansial XY sama dengan integral dari batas bawah min tak hingga sampai tak hingga dikali
xy kali fx, y dikali dx kali dy. Karena x dan y saling bebas, maka fx, y sama dengan f1x dikali f2y. Sehingga ekspansial y sama dengan integral dari batas bawah min tak hingga sampai tak hingga dikali min tak hingga sampai tak hingga dikali xy f dikali f1x dikali f2y dikali dx dikali dy. Ini diuraikan ya, antara variabel x digabungkan dengan variabel x dan juga variabel y digabungkan dengan variabel y, seperti itu. Jadi bisa kita tuliskan bahwa ekspansial xy sama dengan integral dari batas bawah min tak hingga sampai tak hingga x dikali f1x dikali dx. Untuk persamaan yang satunya lagi yaitu integral dari batas bawah min tak hingga sampai tak hingga y dikali fy dikali dy. Jadi tadi kan udah digabungkan antara variabel x digabungkan dengan variabel x dan juga variabel y digabungkan dengan variabel y. Nah, setelah itu juga integral dari batas bawah min tak hingga sampai tak hingga x dikali f1x dikali dx itu sama dengan ekspansial x. Begitu juga dengan integral min tak hingga sampai tak hingga y dikali fy dikali dy sama dengan ekspansial y. Jadi ekspansial xy sama dengan ekspansial x dikali ekspansial y terbukti. Nah, kita lanjut ya teman-teman untuk dalil 7.5 yaitu tentang akibat kedua kebebasan stokastik. Jika x dan y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka ekspansial ux dikali vy sama dengan ekspansial ux kali ekspansial vy. Bukti. Dalam hal ini kita akan membuktikannya berdasarkan peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitas gabungan dari x dan y di x, y adalah fx, y. Berdasarkan definisi nilai ekspektasi gabungan kontinu, maka ekspansial ux dikali vy sama dengan integral dari batas bawah min tak hingga sampai tak hingga dikali integral min tak hingga sampai tak hingga ux dikali vy kali fx, y kali dx kali dy. Karena x dan y saling bebas, maka fx, y sama dengan f1x dikali f2y. Sehingga ekspansial ux kali vy sama dengan integral dari batas bawah min tak hingga sampai tak hingga ux kali vy kali f1x dikali f2y kali dx kali dy. Nah, juga sama seperti dalil 7.4 tadi, bahwa jika variabel x disatukan dengan variabel x dan juga variabel y disatukan dengan variabel y. Jadi kita bisa tuliskan bahwa integral dari batas bawah min tak hingga sampai tak hingga ux dikali f1x kali dx dan juga integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga vy dikali f2y kali dy. Jadi kita bisa tuliskan lagi bahwa ekspansial ux kali ekspansial vy sama dengan ekspansial ux dikali ekspansial vy terbukti. Saya akan menjelaskan dalil 7.6 akibat ketiga kebebasan stokastik. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari x dan y berbentuk pxy sama dengan 1/21 dikali x plus y, di mana x adalah 1, 2, 3 dan y 1, 2. Maka tentukan fungsi pembangkit momen gabungan MT1T2, kemudian tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari x, kemudian hitung EX dan var x, tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari y, kemudian hitung EY dan var y. Penyelesaiannya berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan diskrit, maka MT1T2
sigma X, sigma Y, E pangkat T1X ditambah T2Y dikali PXY sama dengan sigma dimulai dari 1 sampai 3 dan sigma Y dimulai dari 1 sampai 2. E pangkat T1X ditambah T2Y dikali 1/21 dikali X plus Y sama dengan 1/21 dikali E pangkat T1X ditambah T2Y dikali 2 ditambah E pangkat T1X plus 2T2 dikali 3 ditambah E pangkat 2T1 ditambah T2 dikali 3 tambah E pangkat 2T1 ditambah 2T2 dikali 4 ditambah E 3 pangkat 3T1 tambah T2 dikali 4 tambah E pangkat 3T1 tambah T2 dikali 5. MT1T2 sama dengan 1/21 dikali 2 dikali E pangkat T1 ditambah T2 ditambah 3 kali E pangkat T1 ditambah 2T2 ditambah 3 kali E pangkat 2T1 ditambah T2 ditambah 3 ditambah E pangkat 2T1 ditambah 2T2 dikali 4 ditambah E pangkat 3T1 ditambah T2 ditambah 5 dikali E pangkat 3T1 ditambah T2. Dengan T1 adalah elemen bilangan real dan T2 juga elemen bilangan real. Fungsi pembangkit momen marginal dari X adalah MT1 sama dengan MT1,0 sama dengan 1/21 dikali 5 kali E pangkat T1 ditambah 7 dikali E 2T2 ditambah 9 dikali E 3 dikali E pangkat 3T1 di mana T1 adalah elemen bilangan. Dalil 7.7 akibat keempat kebebasan stokastik. Retan dari X adalah EX sama dengan do M T1,0 per do T1 di mana T1 sama dengan 0 sama dengan 1/21 dikali 5 dikali E pangkat T1 ditambah 14 dikali E 2 pangkat 2 T1 ditambah 27 dikali E pangkat 3 T1 T1 sama dengan 0 sama dengan 1/21 dikali 5 dikali E T1 ditambah 28 dikali E 2 pangkat 2 T1 ditambah 81 dikali E 3 pangkat 3 T1 T1 sama dengan 0 sama dengan 1/21 dikali 5 ditambah 28 tambah 81. Maka E X pangkat 2 sama dengan 114/21. Jadi var X adalah 114/21 dikurangi 46/21 pangkat 2 sama dengan 278/141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hasbiah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama. Saya di sini akan memaparkan tentang dalil 7.8 yaitu akibat kelima kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka P sama dengan 0. Bukti, berdasarkan perumusan koefisien korelasi antara X dan Y, maka P sama dengan cof dalam kurung X, Y per akar var X dikalikan var Y. Karena X dan Y saling bebas, maka cof dalam kurung X, Y sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa P sama dengan 0. Dalam hal ini, hubungan antara kebebasan stokastik dua peubah acak dan koefisien korelasinya P sama dengan 0 sebagai berikut. Yang pertama, jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka P sama dengan 0. Jika P sama dengan 0, maka X dan Y adalah dua peubah acak yang belum tentu saling bebas. Nah, dalil 7.9 akibat keenam kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka var pi RS aksen sama dengan var pi R aksen dikalikan var pi S aksen.
Bukti dalam hal ini kita akan membuktikan berdasarkan perubahan acak kontinu dengan nilai fungsi densitas gabungan dari X dan Y di dalam kurung X, Y adalah F dalam kurung X, Y. Berdasarkan perumusan perkalian momen sekitar pusat ke R dan ke S, maaf di sini bukan X tapi S, dari peubah acak kontinu, maka var pi RS aksen sama dengan integral negatif tak hingga sampai hingga X aksen Y aksen dikalikan F dalam kurung X, Y. Karena X dan Y saling bebas, maka F dalam kurung X, Y sama dengan F1 X dikalikan F2 Y, sehingga var pi RS aksen sama dengan integral negatif tak hingga sampai hingga X aksen Y aksen dikalikan F1X dikalikan F2Y terhadap X terhadap Y sama dengan dalam kurung integral negatif tak hingga sampai hingga X aksen dikalikan F1X terhadap X dalam kurung integral negatif tak hingga sampai hingga Y aksen dikalikan F1Y terhadap Y, maka diperoleh var pi RS aksen sama dengan var pi R aksen dikalikan var pi S aksen. Nah, dalam hal ini dari akibat-akibat sebelumnya dapat kita lihat melalui contoh berikut. Contoh 7.19. Misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk F dalam kurung X, Y sama dengan I dan E pangkat negatif X negatif Y, di mana X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Sama dengan 0. X, Y lainnya. 1. Apakah X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas? Yang kedua, jika X dan Y saling bebas, maka perlihatkan bahwa A. E dalam kurung X, Y sama dengan EX dikalikan EY. Yang B. M dalam kurung T1, T2 sama dengan MT1 dikalikan MT2. Penyelesaian yang pertama yaitu fungsi densitas. Marginal dari X adalah F1X sama dengan integral negatif tak hingga sampai hingga F dalam kurung X, Y terhadap Y sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 F dalam kurung X, Y terhadap Y ditambah integral 0 sampai hingga F dalam kurung X, Y dy. Mengapa di sini 0? Karena X dan Y-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian integral negatif tak hingga sampai hingga 0 terhadap Y ditambah integral 0 sampai hingga E pangkat negatif X negatif Y dy sama dengan 0 ditambah E negatif X dikalikan limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B E pangkat negatif Y terhadap Y sama dengan E pangkat negatif X dikalikan limit B mendekati tak hingga dalam kurung negatif E negatif pangkat negatif Y dengan batasan Y sama dengan 0 dan B sama dengan E pangkat negatif X dikalikan limit B mendekati tak hingga dalam kurung 1 dikurangi E pangkat negatif B sama dengan
E pangkat negatif 1 dalam kurung 1 dikurangi 0 sehingga diperoleh hasilnya E pangkat negatif X. Jadi fx sama dengan E pangkat negatif X, di mana X lebih besar dari 0 sama dengan 0 dengan X lainnya. Nah, selanjutnya fungsi densitas marginal dari Y adalah fungsi f2y sama dengan integral negatif tak hingga sampai hingga f dalam kurung x, y terhadap x sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 f dalam kurung x, y terhadap x ditambah integral 0 sampai hingga f dalam kurung x, y terhadap x sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 terhadap x ditambah integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif X negatif Y terhadap X sama dengan 0 ditambah E pangkat negatif Y dikalikan limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B E negatif X terhadap X sama dengan Y dikalikan limit B mendekati tak hingga dalam kurung negatif E pangkat negatif X dengan batasan X sama dengan 0 dan B sama dengan E pangkat negatif Y dikalikan limit B mendekati tak hingga dalam kurung 1 dikurangi E negatif pangkat negatif B. F2Y sama dengan E pangkat negatif X dalam kurung 1 dikurangi 0 sehingga diperoleh hasilnya F2Y sama dengan E pangkat negatif Y. Jadi Fy sama dengan E pangkat negatif Y di mana Y lebih besar sama dengan 0 di mana Y lainnya sehingga F1X dikalikan F2Y adalah E pangkat negatif X dikalikan E pangkat negatif Y sama dengan E pangkat negatif X negatif Y karena F dalam kurung X, Y sama dengan F1X dikalikan F2Y maka X dan Y dua buah acak yang saling bebas. Jadi terbukti bahwa yang pertama itu bahwa X dan Y merupakan dua buah acak yang saling bebas. Selanjutnya yang kedua, yang A, E dalam kurung X, Y sama dengan EX dikalikan EY. E dalam kurung X, Y sama dengan integral negatif tak hingga sampai hingga XY dikalikan F dalam kurung X, Y terhadap X terhadap Y. E dalam kurung X, Y sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 XY dikalikan F dalam kurung X, Y terhadap X terhadap Y ditambah integral 0 sampai tak hingga X, Y dikalikan F dalam kurung X, Y terhadap X terhadap Y sama dengan integral negatif tak hingga sampai hingga X, Y dikalikan 0 terhadap X terhadap Y ditambah integral 0 sampai tak hingga XY dikalikan E dalam kurung pangkat negatif X negatif Y dx terhadap X terhadap Y sama dengan 0 ditambah integral 0 sampai tak hingga Y dikalikan E pangkat negatif Y dalam kurung limit B mendekati 0 integral 0 sampai tak hingga X dikalikan E pangkat negatif X terhadap X tutup kurung terhadap Y sama dengan 0 ditambah integral 0 terhadap tak hingga Y dikalikan E pangkat negatif Y dalam kurung limit B mendekati tak hingga dalam kurung negatif B dikalikan E pangkat negatif B dikurangi E pangkat negatif B ditambah 1 terhadap Y sama dengan limit B mendekati tak hingga
integral 0 sampai tak hingga y titik dikalikan pangkat negatif y terhadap y. Dengan penyelesaian integral secara parsial maka diperoleh e dalam kurung x y sama dengan limit b mendekati tak hingga dalam kurung negatif b dikalikan e pangkat negatif b dikurangi e pangkat negatif b ditambah 1 sehingga diperoleh sama dengan 1. E dalam kurung x sama dengan negatif tak hingga integral negatif tak hingga sampai hingga x dikalikan f1x sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0x dikalikan f1x terhadap x ditambah integral 0 sampai tak hingga x dikalikan f1x terhadap x sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0x dikalikan 0 terhadap x ditambah integral 0 sampai tak hingga x dikalikan e pangkat negatif x terhadap x sehingga diperoleh 0 ditambah limit b mendekati di tak hingga integral 0 sampai b x dikalikan e pangkat negatif x terhadap x. Dengan penyelesaian integral secara parsial maka diperoleh e dalam kurung x sama dengan limit b mendekati tak hingga dalam kurung negatif b dikalikan e pangkat negatif b dikurangi e pangkat negatif b ditambah 1 sama dengan 1. Nah untuk yang barusan kan e dalam kurung x dan sekarang yaitu e dalam kurung y sama dengan integral negatif tak hingga sampai hingga y dikalikan f2y sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 y dikalikan f2y terhadap y ditambah integral 0 sampai tak hingga y fy dalam f2y terhadap y sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 y dikalikan 0 terhadap y ditambah integral 0 sampai tak hingga y dikalikan e pangkat negatif y terhadap y sehingga diperoleh 0 ditambah limit b mendekati tak hingga integral 0 sampai b y dikalikan e pangkat negatif y terhadap y. Dengan penyelesaian secara parsial maka diperoleh e dalam kurung y sama dengan limit b mendekati tak hingga dalam kurung negatif b dikalikan e negatif b dikurangi e negatif b ditambah 1 sama dengan 1 sehingga e x dikalikan e y sama dengan 1 dikalikan 1 sehingga hasilnya tetap 1. Ternyata e dalam kurung x y dan e x dikalikan e y itu terbukti. Nah selanjutnya yang nomor 2b. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan kontinu maka m dalam kurung T1, T2 sama dengan m T1 dikalikan m T2 sama dengan integral negatif tak hingga sampai hingga integral negatif tak hingga sampai hingga e pangkat T1x ditambah T2y dikalikan f dalam kurung x, y terhadap x terhadap y sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 integral negatif tak hingga sampai 0 e pangkat negatif pangkat T1x ditambah T2y dikalikan 0 terhadap x terhadap y ditambah integral 0 sampai integral 0 sampai hingga e pangkat T1x ditambah T2y dalam kurung f dalam kurung x, y terhadap x terhadap y sama dengan m dalam kurung T1, T2 sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 integral tak hingga sampai 0 e dalam kurung e pangkat T1x ditambah T2y dikalikan 0 terhadap x terhadap y ditambah integral 0 sampai tak hingga e pangkat T1x dan T2y dikalikan e negatif x negatif y dx dy sama dengan 0
ditambah integral 0 sampai tak hingga E dalam pangkat negatif dalam kurung 1 dikurangi T1 Y dalam kurung limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai tak hingga E dikurang E pangkat negatif dalam kurung 1 dikurangi T1 dalam kurung X terhadap X tutup kurung terhadap Y sama dengan integral 0 ditambah integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif dalam kurung 1 dikurangi T2 tutup kurung Y dalam kurung limit B mendekati tak hingga dalam kurung negatif 1 per 1 negatif dikurangi T1 E pangkat negatif dalam kurung 1 dikurangi T1 tutup kurung X dengan batasan X sama dengan 0 dan B terhadap Y sama dengan 1 per T per 1 dikurangi T1 integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif dalam kurung 1 dikurangi T2 tutup kurung Y dalam kurung limit B mendekati 0 dalam kurung 1 dikurangi E pangkat negatif dalam kurung 1 dikurangi T1 tutup kurung B terhadap Y sama dengan 1 per 1 dikurangi T1 limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif dalam kurung 1 dikurangi T2 tutup kurung Y dikalikan 1 dikurangi 0 terhadap Y sama dengan 1 per 1 dikurangi T1 limit B mendekati tak hingga dalam kurung negatif 1 per 1 dikurangi T2 E pangkat negatif dalam kurung 1 dikurangi T2 Y dengan batasan Y sama dengan 0 dan B sama dengan 1 per dalam kurung 1 per 1 dikurangi T1 tutup dalam kurung dikalikan dalam kurung 1 per 1 dikurangi T2 dikalikan limit B mendekati tak hingga dalam kurung 1 dikurangi E pangkat negatif dalam kurung 1 dikurangi T2 tutup kurung B dan 1 per 1 dalam kurung 1 dikurangi T1 dalam kurung 1 dikurangi T2 dikalikan 1 dikurangi 0 sehingga diperoleh hasilnya 1 dalam kurung 1 dikurangi T1 dalam kurung T1 dikurangi T2 di mana T1 lebih besar dari 1 dan T2 lebih besar dari 1. Nah, selanjutnya fungsi pembangkit momen marginal dari X adalah mx dalam kurung T1 sama dengan mx dalam kurung T1, 0 sama dengan 1 per 1 dikurangi T1 di mana T1 lebih besar dari 1. Fungsi pembangkit momen marginal dari X adalah MY dalam kurung T2 sama dengan MX dalam kurung T2 dikurangi T2, 0 sama dengan 1 per 1 dikurangi T2 di mana T2 itu kurang dari 1. Jadi M1 tutup dalam kurung T1 dikalikan MY jadi MX dalam kurung T1 dikalikan MY dalam kurung T2 sama dengan 1 per dalam kurung 1 dikurangi T1 dalam kurung 1 dikurangi T2. Ternyata M dalam kurung T1, T2 sama dengan MX dalam kurung T1 dikalikan MY dalam kurung T2. Jadi sehingga ini terbukti. Mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.